Ya, jadi sebenarnya apa namanya, tarik wajah itu udah lama udah rencanain gitu, udah ngomong sama Ivan, udah call sama Ivan terus. Tapi dengan kesalahan Bunda itu tiba-tiba ada yang mengendoskan Bunda tanpa sepengetahuan Ivan gitu. Terus akhirnya Bunda udah sibuk-sibuk aja mau apa namanya, mau pesan tiket visa ke Korea gitu. Tiba-tiba Ivan kan orangnya dia ini emang kesalahan Bunda gitu, karena kan Bunda nggak percaya, artinya kan berarti Bunda nggak dapat informasi gitu. Terus ya udah akhirnya Ivan bilang, lu ngapain sih, nggak jelas, nanti apa ribet lo gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya Ivan bilang, oh ya ada Tunisia namanya dokter Weni, dan kemarin juga sebelum habis dari Turki itu dokter Weni sudah kontrol waktu itu operasi hidung Bunda gitu. Terus kata dokter Weni aja ya, kalau misalnya Indonesia ada yang bagus, ada yang baik, yang ngapain mesti ke luar negeri, ngapain mesti ke Korea gitu. Nanti resikonya malah kalau misalnya di Korea kan nggak semua yang hasil yang Bunda lihat tuh nggak semuanya hasil dari Korea itu bagus, ada juga yang nggak berhasil. Nanti malah repot lagi, balik sini, yang ada pesawatnya jatuh. Jadi aku tambahin buat teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebelah saya ini ada ibu saya, namanya Ibu Korla, atau saya panggilnya Mak Korla. Jadi beliau adalah sahabat lama saya yang sebenarnya susah berkomunikasi dengan dirinya gitu ya, karena Bunda ini tipenya kalau udah punya mau kudu harus gitu. Sedangkan saya menginginkan bahwa segala sesuatu itu yang berkaitan dengan operasi plastik, merubah wajah, treatment segala sesuatu itu harus ditangani oleh orang yang tepat. Kita harus tahu background dokternya seperti apa, kliniknya seperti apa. Semua orang bisa ngebedah, tapi setelah bedah itu kan ada proses perawatannya. Kalau misalnya lokasinya jauh atau membutuhkan waktu yang lumayan panjang lagi untuk mengarah ke sana, rasanya juga sulit. Dan saya bersama dengan Beauty Inc ini sudah bekerja sama kurang lebih 4 tahun bersama dengan yayasan saya, Yayasan Dunia Mega Bintang. Saya selama 4 tahun ini telah melahirkan hampir 10 queen, yang mana untuk berada di tingkat internasional di pemilihan beauty pageant itu dibutuhkan bentuk atau tampilan yang sempurna. Saya melihat bahwa kebutuhan perempuan di dalam perlombaan ajang beauty pageant ini memang modal cantik dasar itu ada, tapi kita perlu lagi yang namanya permak sampai akhirnya bentuknya mendekati sempurna. Jadi yayasan saya bersama dengan Beauty Inc ini kita sudah melahirkan hampir 6 mahkota kurang lebih selama 4 tahun. Jadi antara saya dengan Dr. Patricia, dengan Dr. Weni, kita sudah punya komunikasi yang kita jalin gitu. Jadi komunikasinya ini udah bagus Bunda. Jadi segala macam tindakan itu aku tanya awalnya gimana, setelah itu apa, efeknya apa, apakah ini harus dilakukan, apakah ini tidak harus dilakukan. Jadi memang di Indonesia sepertinya memang masih ada yang melihat bahwa surgery itu tabu. Tapi kalau untuk aku memang karena kita nggak boleh munafik bahwa surgery ini adalah sebuah kemajuan teknologi. Ini adalah ilmu kedokteran, ilmu yang teknologi tinggi. Jadi ya siapa sih yang sekarang pengen terlihat tua? Kan nggak ada. Semua perempuan pengen terlihat selalu muda. Laki-laki ingin terlihat selalu fresh, selalu pengen terlihat sehat. Nah ini terjadi pada ibu saya, Bunda Korla. Jadi pecah gak sih? Enggak, ini mahal Bunda, beda sama di rumah kita. Ya, jadi Bunda ini kan tinggalnya di luar negeri, ya tinggalnya di Jerman dengan gaji $2.000. Mungkin kalau misalnya dilihat $2.000, kalau kita teman-teman media, oh kayaknya udah gede banget gitu. Tapi kalau misalnya kita tinggal di sana, $2.000 itu sebenarnya nggak ada artinya lagi, nggak ada apa-apanya karena harus dipotong sama uang rumah, uang asuransi, uang pajak dan segala macam.
Jadi ini salah satu cara bahwa Bunda Korla juga ingin tampil lebih muda di usianya yang tahun ini memasuki ke 50 dan aku rasa memang sudah saatnya Bunda bisa melakukan peremajaan itu ya dokter ya. Jadi nanti dokter juga akan menceritakan sebenarnya kalau mau facelift, mau fat graft itu di usia umur berapa sih bagusnya gitu kan? Karena Bunda kan rencananya akan hidup 1000 tahun ya Bunda ya. Iya kan? Jadi kan harus abadi ya cantik ya. Benar nggak? Gitu. Jadi karena kan Bunda kalau live itu kan masih penontonnya masih ramai, jadi kadang suka biar puas penontonnya. Gitu. Jadi kalau Bunda ini kan, tapi aku jujur ya, aku pertama kali udah setelah lama nggak pernah ketemu Bunda, akhirnya ketemu lagi di sosial media. Perbedaan antara Bunda Korla, oh iya ya zaman dulu ya, jelong dulu kan? Enggak maksudnya gini, zaman dulu waktu kita ketemu Ipan kan kalau nggak salah 2003 ya, 2003 Ipan itu Ipan mah belum begini, masih muda bener, hidungnya kecil, mungkin ketemu Ipan sama Ruben gitu. Udah gitu. Ya lu masih muda, sekarang lu udah nenek-nenek, udah berapa tahun lagi gitu kan. Jadi makanya di sini karena Bunda ini setiap ketemu aku kan ngomong gini, Bunda mau ke Turki, Bunda udah dapat dokter. Hari ini ngomong gitu, besoknya Bunda mau ke Korea, Bunda mau kemana? Aku bilang, Bunda udah jangan kira gila ya. Ini mumpung Bunda ada libur 2 minggu, ayo pulang ke Jakarta. Jadi sebenarnya Bunda ini ke Jakarta memang sengaja tidak ada pekerjaan apa-apa. Tadi Bunda juga udah bilang. Jadi nggak ada pekerjaan apa-apa, memang sengaja datang ke sini untuk aku lakukan makeover. Jadi Bunda, kenapa aku hari ini sengaja juga undang teman-teman media di sini supaya pemirsa yang ada di rumah itu juga mendapatkan edukasi ya dok ya, mendapatkan edukasi seperti apa sih melakukan proses surgery itu seperti apa. Nah jadi dok, kira-kira apa aja yang akan dilakukan oleh Bunda besok? Oke, jadi memang rencana untuk tindak ini, kalau saya lihat Bunda memiliki wajah yang lurus, cukup panjang, proporsi antara wajah bagian atas, tengah, dan bawah itu sudah cukup baik. Dan juga Bunda kemarin juga udah sharing, sebelum ini sudah melakukan tindakan apa saja di area wajahnya dan kapan, karena informasi tersebut sangat penting untuk kami. Siapa itu? Untuk kami supaya tahu sudah pernah melakukan apa aja. Nah, ketika saya melihat wajahnya Bunda ini cantik. Nah, dan kalau terlihat seperti ini fresh ya kan. Tapi memang kalau mau enhance ada beberapa hal. Karena aging itu akan mengurangi volume di wajah kita. Jadi kelihatannya tirus, mungkin kelihatannya kurang volume. Jadi yang pertama saya sarankan adalah yang pasti fat transfer. Karena sudah perlu ya area dahi supaya penuh kembali, karena perempuan itu idealnya dahinya penuh sampai ke arah tempel samping sini. Nanti jadi ini Bunda ini diisi ya? Ya, dahi akan diisi, lalu juga area smiling line dan di bawah mata. Bunda cerita, lemaknya sudah pernah diambil? Sudah, ya sudah. Kalau gitu memang kelihatan. Bunda area di bawah matanya malah kurang volume, jadi akan saya tambah. Nah, satu hal lagi, apa sih yang membuat seseorang terlihat fresh dan cerah? Mata. Mata itu kan jendela ya, udah kelihatan ya. Mata itu jendela ya? Iya. Jendela, maksudnya jendela kita gitu. Orang kan kalau bicara ngeliatnya ke mata. Aku bicara sama Bunda, ngeliatnya mata. Bunda juga ngeliat mataku. Selain habis itu kemana-mana gitu kan. Tapi kan matanya dulu yang dilihat ya gak. Nah, jadi aku melihat walaupun Bunda sudah melakukan operasi lipatan mata yang atas, tapi Bunda juga bilang ini masih rada turun. Jadi yang kita lakukan nanti adalah yang disebut sebagai brow lift, yaitu kita akan mengencangkan area luar mata, jadi bagian luar dari sudut matanya Bunda supaya dia rada naik. Kenapa kita nggak potong ulang? Karena kulitnya baru dipotong nih beberapa bulan lalu. Kalau dipotong ulang, nanti kalau kebanyakan akan terjadi beberapa nggak hapus potong. Ya, jadi kita harus menghargai kondisi yang sudah ada. Kita tidak boleh bertindak juga terlalu agresif dan kudu perhitungan lah. Kita menghargai ya apa yang sudah ada di wajah kita juga hargai itu. Nah, lalu
Nah, Bunda bilang mau kencang. Terus saya tarik sedikit. Kayaknya boleh sih, ya Bun ya. Tarik-tarikan sedikit kita. Jadi mungkin kita akan lakukan penarikan untuk di area pipi, yang pipi di atas sama pipi bawah. Nah, satu lagi, Bunda juga cerita dulu gitu, nggak tahu kapan dulu banget katanya. Pernah melakukan tindakan di area hidung, tapi jadi asimetrik. Jadi kalau Bunda nonggak, itu kelihatan nggak sama ya Bunda. Jadi kalau ada kondisi seperti ini, nanti kita akan revisi. Jadi kondisi yang asimetrik itu kita bikin supaya lebih simetris. Kira-kira seperti itu yang kita akan lakukan untuk Bunda. Karena buat teman-teman media, Bunda ini kan hobinya nge-live ya. Hobinya nge-live, jadi dia tiap hari tuh ngeliat mukanya dia terus. Jadi terus komen-komen katanya dibilang Bunda kelihatan tua gitu kan. Jadi kadang-kadang komen-komen kan kadang-kadang Bunda jadi nggak percaya diri karena kan yang kalau lagi live itu kan yang ada yang nggak suka kan dia bilang mukamu tua bener, keriput gitu. Jadi Bunda ya ada yang bela, cuma kan jadi Bunda nggak percaya diri lah jadinya. Ya udahlah, tarik muka. Kita bikin lebih fresh, ya kan, seperti itu. Kira-kira bisa terlihat lebih muda berapa tahun? 30 tahun. Dia minta 30 tahun. Jadi Bunda kan Kulit lu di tembok kalau 30 tahun kan ceritanya 30. 15 tahun lah. 15 tahun berarti kalau Bunda Berarti kalau 30 tahun muka lu kayak Dede Lesti lah nanti, muda benar. kayak Dede Lesti umur 20 kan 20 tahun. Oh jadi kayak ABG. Ya iya dong. Jadi gua manggilnya Mbak Korla. Adik Korla. Jadi Bun, ini ada yang bilang juga katanya sekarang ini Bunda lagi falling in love dengan salah satu laki-laki di Jerman. Apakah benar Bunda ini melakukan surgery ini karena akan melangsungkan pernikahan di tahun depan? Benar atau enggak? Karena tuh dia langsung berkaca-kaca ya, karena Bunda ini kan hidupnya sendiri di luar gitu kan. Jadi Bunda pernah cerita bahwa Bunda ingin mempersiapkan pernikahan di tahun depan, tapi pengennya kalau memang sudah menikah Bunda nggak pengen kerja lagi ya Bun ya. Jangan nangis, jangan dia mah nangis mulu. Jadi memang mempersiapkan pernikahan di tahun depan. Nggak ada aku nikah segala macam. Hah? Belum tahu. Amin. Doain aja. Semoga dapat jodoh. Semoga jadi gitu aja. Berarti benar ya. Makanya Bunda kan pengen mempercantik wajah. Bener buat jodoh kok. Bener buat jodoh. Biar puas malam pertama. Oh. Biar berdarah. Bunda boleh ceritain ya ekspektasi Bunda, kepengennya Bunda nanti setelah Bunda ditarik muka itu seperti apa mukanya? Setelah Bunda dioperasi, Tadi suara apa? nggak ada itu. Setelah Bunda dioperasi, apa yang harapan Bunda tuh pengennya seperti apa? Maksudnya kayak mana sih pertanyaan? Bunda tuh setelah Pasti kayaknya lebih cantik daripada muka Bunda yang muda dulu. Bunda dulu pernah muda? Lu pikir gue itu nenek? Kamu nggak punya masa hidup? Oke, jadi Bunda pengennya mukanya tirus nanti terus? Ya kadang muka Bunda kan katanya lancip. Iya. Iya tadi mau lancip kan betul. Mukanya lancip jadi bagus. Pasti gambaran Bunda muka Bunda itu kebalik zaman Bunda dulu yang masih cantik dulu. Oke. Jadi mukanya ada berapa macam mukanya 1000 wajah. Jadi sebenarnya dong kalau misalnya dalam melakukan fat grab, jadi total operasinya Bunda sekitar 1,5 M. Ya, jadi Jadi aku hanya bisa mengarahkan saja ya, walaupun nanti kurang lebih ada diskonnya juga dari dokter ya. Tapi memang Bunda itu punya nasar kalau dia punya uang, dia pengen mempercantik dirinya. Aku nggak tahu ada story apa di belakang Bunda sehingga itu yang selalu diomong-omongin terus sama Bunda gitu. Jadi aku mau kasih yang terbaik, kasih dokter yang terbaik sehingga aku bisa berkomunikasi dengan baik dari sebelum operasi sampai setelahnya supaya terpantau terus gitu. Jadi itu yang perlu ya gitu kan. Jadi memang kita juga yang kita lakukan adalah sebelum operasi kan kita ada persiapan. Lalu setelah persiapan kita tindakan. Lalu setelah tindakan itu ada masa yang disebut sebagai sesudah penyembuhan ya. Nah, penyembuhan itu sebetulnya dibagi beberapa tahap, yaitu penyembuhan yang betul-betul setelah habis operasi.
psikosoial, di mana kita harus support obat-obatan termasuk antibiotik, analgetik atau anti sakit, anti bengkak dan sebagainya. Jadi nanti Bunda akan kita berikan juga treatment seperti itu, juga manajemen pain management atau manajemen rasa sakit, supaya seseorang ketika sesudah melakukan tindakan surgery rasa sakitnya itu bisa diminimalisasi. Jadi pasien tersebut nyaman dan bisa paling tidak kegiatan sehari-hari dia bisa lakukan, tergantung dari jenis operasinya. Lalu dari tahap ini kita maju lagi, yaitu 2 minggu sesudahnya, yaitu tahap penyembuhan, tapi sudah lewat nih masa-masa penting awalnya. Nah di masa ini kita juga tetap jagain Bunda nih. Jadi misalkan sesudah buka jahitan kan kita nggak tinggal begitu saja. Yang kita lakukan adalah kita lihat proses penyembuhannya seperti apa. Karena tadi seperti yang Ivan bilang, kulit seseorang itu berbeda. Contoh, nggak usah jauh-jauh deh. Ada yang bakat keloid, ada yang nggak bener kan? Tapi kan kita mau hasilnya jahitannya juga rapi. Jadi kita lihat mungkin setelah 2 minggu perlu lakukan tindakan apa saja supaya meminimalisasi bekasnya ini. Lalu sebulan kemudian, kalau memang masih ada bekas-bekas, mungkin kita bisa lakukan tindakan laser. Jadi perjalanannya itu tetap kita jagain terus gitu. Berarti itu yang membuat biayanya mahal ya? Betul, jadi kita tetap lakukan terus karena kan yang namanya surgery itu tidak sembuh. Misalkan udah nggak bengkak 1 bulan, udah sembuh, enggak juga. Apa yang tampak di luar mungkin sudah tidak bengkak, lukanya sudah kering, jahitannya sudah diangkat, tapi yang di dalam itu belum tentu sudah sembuh sempurna. Makanya kalau surgery biasanya kita akan katakan kapan hasil maksimal itu bisa dilihat 6 bulan paling tidak. Ya walaupun bulan kedua tambah cantik, bulan ketiga tambah cantik, tapi total sembuhnya bisa makan waktu paling tidak 6 bulan. Nah dari jarak 6 bulan pertama inilah yang kita jagain supaya setahun 2 tahun ke depan itu tetap cantik dan bekas operasinya juga minimal banget.